Halo teman-teman semua, selamat siang teman-teman, dimanapun berada. Semoga pada sehat-sehat semua dan tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa pada hari ini. Tetap sehat dan semangat. Oke, pada kali ini kita akan belajar scalping kembali di MetaTrader 5. Jadi di sini kita akan analisa dia lebih simpel dan lebih mudah agar teman-teman juga lebih gampang untuk memahaminya. Di sini kita akan trading di time frame 5 menit seperti biasa, time frame 15 menit paling tingginya gitu ya. Untuk melihat area-area support dan resistennya ya. Seperti itu teman-teman. Kali ini kita akan cek dulu dia di time frame 15 menit ini. Kita akan lihat area-area SNR-nya ya. Ini area-area SNR-nya. Sekarang candlestick yang sedang berjalan ini berada di area SNR teman-teman, area resisten. Nah, kita lihat lagi area supportnya. Ini ada area support. Nah, di sini lagi ada area support. Namun area yang paling dekat adalah ini ya. Dan ini ya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita perhatikan candlestick di time frame 5 menit, teman-teman. Jadi begini cara simpelnya untuk analisa. Kita perhatikan di sini ada yang namanya candlestick pembalikan harga ya. Nah, jadi apakah kita memungkinkan untuk langsung entry sell ya? Oke, kita perhatikan dulu dia di area resistennya. Nah, dia berada sekarang di area ini. Sekarang kita tinggal entry sell teman-teman. Entry sell di sini 0,01 kita sell. Kita tambahin lagi teman-teman, kita sell lagi di sini sebanyak 5 kali. Oke, namun nanti 2 kalinya lagi kita akan tambahin setelah dia naikkan lagi ya. Oke. Kita lihat area entry kita harusnya di sini lebih enaknya tadi ya. Nah, di sini dia nih. Nah, namun dia tadi kan pergerakannya cepat tuh. Naik langsung longsor lagi gitu. Kenapa kita entry sell di situ? Karena kita melihat candlestick ini muncul di area resisten teman-teman. Itu adalah pembalikan harga. Nah, kalau kita perhatikan lagi ini kenaikan, perhatikan kenaikan yang dihasilkan teman-teman. Kenaikan yang dihasilkan hanya sekecil ini teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena di area ini ada resisten, dia terhalang oleh resisten di situ teman-teman. Nah, itulah penyebabnya kenapa di sini turun dia teman-teman, dan dia memang mengalami pemantulan sesaat. Inilah hasil pemantulannya. Nah, lalu kenapa kita putuskan untuk entry sell bang? Iya betul bang, karena di sini sudah tidak ada candle-candle yang membawa kekuatan untuk naik. Itu alasan kita teman-teman. Kenapa dia terpantul candle merah ini? Karena kalau kita perhatikan secara SNR, dia membentur area ini. Itulah penyebab dia turun terpantul lagi. Nah, namun hasil candle ini adalah bukan kekuatan untuk naik. Nah, makanya kalaupun dia terpantul ini hanya sesaat, dan candle ini tidak kuat menembus area ini ya. Nah, dia tidak kuat closing body ya, closing body di area di atas area itu gitu. Ini lebih baik teman-teman, ini momen ya, ini momen kita tambahin lagi. Oke, 5 ya. Oke, udah bisa lah ya. Kita entry 0,01 sebanyak 5 kali, artinya 0,05 semuanya teman-teman. Namun itu sangat berbeda dengan cara kita entry satu kali langsung 0,05. Itu berbeda teman-teman. Bedanya ya ini kan tidak di satu titik dia gitu. Kita perhatikan. Nah, ini kan tidak di satu titik dia. Seandainya kita langsung entry 0,05, dia dapat di titik ini tadinya kan gitu. Nah, namun entry kita di atas masih ada. Kalau kita entry 0,01 sebanyak 5 kali daripada satu entry sebanyak 0,05 teman-teman. Oke, itu sangat berbeda ya. Kita perhatikan, kita lihat
tren memang sedang kuat naik, ya memang betul. Di sini dia terbentuk support, itulah kenapa dia langsung naik jauh ya. Terbentuk support di sini adalah support hasil daripada benturan resisten ini teman-teman. Nah, yang tadinya resisten di sini sudah menjadi support di sini. Itulah makanya dia naik. Namun kita perhatikan di ujung tren kenaikan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia tidak akan mungkin naik di posisi ataupun di waktu yang dekat ini teman-teman, karena kita kan bermain scalping nih 55 menit sampai 15 menit. Jadi kita analisa dia sejauh nanti 15 menit, paling lama 20 sampai 25 menit, dia tidak akan mungkin menembus area resisten yang ada di sana tadi teman-teman, melihat pola candle seperti ini. Nah, yang kita analisa kan di sini nih, pola candle ujung tren naik gitu teman-teman. Masih ada perlawanan terkait dari pemantulan tadi ya, pemantulan di sini ya. Oke, jadi teman-teman yang bertanya terkait apakah kita bisa seminim mungkin untuk deposit dan menghasilkan profit yang konsisten, jawabannya bisa teman-teman. Nah, kalau teman-teman ikuti saya dari awal, ini saya awalnya saldo kecil teman-teman. Nanti kita akan buatkan kembali, kita akan install kembali buat akun baru untuk membuat dan membuktikan apakah kita memang bisa tradingkan dengan saldo kita hanya 400.000 kan gitu. Jadi kalau di OctaFX ini kita minimal depo itu 400.000. Nah, caranya kalau kita untuk profit konsisten teman-teman, sesuaikan aja dengan entry kita, entry 0,01. Ini entry lot mikro ya. Nah, kita entry di lot mikronya. Jadi kalau kita untuk profit konsisten memang wajib kita memahami suatu candle-candle ini arah kemana gitu. Dan selain itu yang keduanya SNR teman-teman. Nah, inilah yang perlu kita kuasai dalam dua hal ini. Satu candle, yang satunya lagi SNR. Kita sudah cukup menguasai yang dua ini, kita bisa dapat profit konsisten teman-teman. Ya, itu bisa saya pastikan gitu ya. Jadi kalau kita bermain scalping pun kita perhatikan atau teman-teman perhatikan, saya selalu analisa candle dan SNR doang gitu. Nah, tidak lebih dari itu gitu teman-teman. Jadi tidak ada menutup kemungkinan untuk kita bisa tetap dapat profit konsisten dengan modal 400.000. Nah, ini pun saya modal kecil juga teman-teman, paling 1 juta sekian, 1 juta rupiah gitu. Nanti kita akan buatkan dengan modal yang 400.000 ini gitu teman-teman. Kita akan buatkan untuk teman-teman gitu. Bagaimana cara kita agar tetap profit konsisten walaupun hanya modal 400.000. Ya, namun kita pun harus tahu diri juga teman-teman. Tahu dirinya gimana? Ketika kita punya 400.000 aja, ya kita jangan berharap dapat entah $20 sekali ini ya, sekali trading gitu, jangan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita $400 ini bisa kita dia nanti 3 sesi, kita target $10 aja dulu sembari menaikkan saldo kita ini teman-teman. Nah, target $10 udah sangat luar biasa dengan hanya modal segini gitu. Nah, seperti itu. Itu pun untuk menempa ini kita juga teman-teman. Jadi kalau pemula ya wajib ditempa dulu psikologi. Ya memang psikologi bermain di forex ini dengan di binari itu sangat beda teman-teman, sangat berbeda. Bedanya lebih tenang di sini ya. Bisa teman-teman rasakan sendiri nanti gitu, atau mungkin teman-teman sudah ada yang merasakan gitu ya. Nah, itu sangat berbeda. Bedanya kita lebih tenang di sini, tidak begitu takut gitu, tidak begitu jantungan. Jadi pemula saya sudah ngerti gimana mentalnya pada saat baru-baru terjun gitu dia. Kalau di binari ya memang pastinya teman-teman bakal lebih jantungnya lebih ini ya, lebih aktif dia ya. Karena kenapa? Karena kalau kita di binari ya pasti kita entry 3 menit. 3 menit inilah waktu kita untuk
melihat entry kita ini habis 3 menit ini, maksudnya dia udah atau loss atau profit udah langsung terclose gitu dia. Jadi kalau kita di sini kita yang closing teman-teman. Nah, seperti ini misalnya udah profit, kita bisa langsung closing. Walaupun kecil-kecil ya tidak masalah, namanya entry kecil teman-teman, ya wajar kan gitu. Nah, entry 0,01 dapatnya 0, sekian kan. Ya memang seperti itu teman-teman kalau untuk memulai. Nah, saldo saya pun di sini dari kecil, dulunya dari kecil teman-teman. Nah, belum ada 100, sekarang sudah 100 sekian ya. Gitu. Kalau di MetaTrader 5-nya gitu teman-teman. Yang penting sabar sih kalau untuk bermain trading ini. Intinya sih kalau di sini yang jelas profitable kita lebih pasti gitu. Nah, kalau tadinya kita seperti ini teman-teman, kita perhatikan dia kan tadi sempat naik tuh, sempat naik di sini. Kita kan sudah entry, namun dia masih naik di sini. Namun kita masih bisa mempertahankan entry kita teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena memang di forex ini tidak terbatas oleh waktu. Nah, makanya profitable-nya lebih tinggi daripada di binary. Kalau di binary kita memang cepat, misalnya 3 menit atau 1 menit ya. 1 menit open posisi ya, kalau udah terclose, udah habis 1 menit ini waktunya ya udah terclose, baik itu yang profit ataupun loss. Loss kita ya habis langsung hangus gitu. Kalau di sini dia naik pun di sini dia sebelum kita kena MC, ya kita masih bisa mempertahankan, kita tunggu aja gitu teman-teman. Seperti itu. Kalau kita sudah profit, kita bisa close kan gitu ya. Kita closing bisa gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin ini akan kita closekan dulu biar tidak kepanjangan. Tutup posisi 0,0 sekian. Yang penting sih konsisten teman-teman. Tidak masalah kalau kita cuma dapat kecil-kecil dulu di awal gitu. Yang penting dia konsisten. Jangan nanti sampai kita trading dapat profit hari ini, besok nggak dapat lagi gitu. Itu yang lebih sulitnya gitu. Lebih bagus kita kecil-kecil dapat $5, tapi dia berkepanjangan terus dia konsisten gitu teman-teman, daripada sekali profitnya lossnya 2 kali gitu ya. 2:1 kan udah rugi kan gitu teman-teman. Jadi itu hanya sekedar sharing aja ya buat teman-teman, biar teman-teman juga dapat gambaran gitu. Kenapa dia naik lagi teman-teman? Nah, kembali kita melihat area ini ya. Ini kan hasil pemantulan daripada area yang tadi kita cek. Ini dia terpantul lagi, itu dia. Nah, inilah area dia. Kenapa dia terpantul kembali naik? Dan kita ketahui kalaupun kenaikan ini terpantul, ini tidak akan jauh teman-teman. Dia nanti akan tetap turun kembali. Oke, kita tunggu aja. 3 lagi ya, 3 entry lagi. Gitu kalau bermain scalping ini, bermain jangka pendek teman-teman. Yang penting teman-teman sarannya jangan pernah terjun sebelum memahami secara maksimal ya. Maksudnya secara maksimal itu pola analisa itu wajib kuat teman-teman, wajib mahir. Nah, kalau tidak mahir silakan belajar dulu di akun demonya teman-teman. Kan ini disediain akun demo sampai $5.000 teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa langsung mencoba teknikal yang udah teman-teman kuasai. Coba aja setiap hari, misalnya 3 kali entry dalam 3 sesi dalam 1 hari. Nanti teman-teman buat dia misalnya 1 minggu untuk testing gitu ya. 1 minggu untuk testing. Teman-teman lebih banyak mana gitu? Teman-teman lebih banyak mana, profitnya kah atau lossnya gitu teman-teman. Jadi jangan langsung terjun, nanti teman-teman salah analisa ya rugi kan gitu. Bagusnya dia memang harus dites dulu, misalnya 1 minggu sampai 2 minggu gitu di akun demonya, nanti dites
selama 2 minggu ini banyakkan mana sih yang profitnya kah atau lossnya gitu dia. Kalau banyakkan lossnya berarti teman-teman belum layak ke akun real. Kalau sudah banyakkan ini silakan dimulai gitu. Yang penting dengan keyakinan teman-teman sendiri. Apakah teman-teman sudah yakin dengan kemampuan teman-teman gitu dia. Karena kita sendiri yang tahu kemampuan kita. Nah, ngetesnya ya tadi seperti tadi yang 1 sampai 2 minggu kita tes dia apakah lebih banyak profit atau malah lebih banyak loss gitu. Kalau lebih banyak loss ya kita update lagi. Oke, kita tunggu dia. Lagi ada perlawanan ya. Karena dia memang terpantul. Oke. Namun kita pastikan kenaikannya tidak akan jauh, teman-teman. Dia hanya mengejar area ini sesaat ya. Candle ini pun kalau teman-teman sudah paham ya, ini adalah pelemahan ya. Itu adalah pelemahan daripada si buyer. Gitu dia. Kalau ini pun kita biarkan nanti kita lihat sekitar 10-20 menit tidak ada masalah gitu teman-teman. Oke, dia masih membandel ya, memang wajar karena di sini terbentuk langsung support ya. Ini masih ada kenaikannya. Perhatikan sumbu ini. Tapi kecil ya. Itu dia. Nah, di sini saya mau entry lagi, saya mau sell lagi sekalian. Oke. Saya mau sell lagi, tambahin lagi. Mumpung dia lagi di atas ya. Kita lihat mumpung lagi di atas kita tambahin dia. Bang udah jauh naik gitu ya, nggak masalah teman-teman karena dia memang melakukan perlawanan dari area support di sini. Nah itulah penyebab dia kenapa naik sementara gitu ya. Nah seperti itu. Kenaikan ini pun sebenarnya pelemahan ya, pelemahan ini pun kalau kita perhatikan dari body dan sumbu, body sih oke ya, namun dari sumbu sih tidak ya. Itulah makanya di sini kembali naik dan memang karena didukung area support di sana tadi. Kalau ini terlalu panjang teman-teman, nanti akan saya gabungkan videonya. Kita akan close dulu. Oke teman-teman, jadi ini hasil dari entry kita tadi. Bisa teman-teman perhatikan penurunan yang dihasilkan cukup jauh ya. Nah seperti itu teman-teman. Kenapa kita bisa yakin seperti itu? Karena di sini kita melihat setelah kita dapat pola candlestick yang seperti ini ya, sudah pasti dia akan turun teman-teman. Walaupun di sini dia terpantul area di sana area resisten support. Nah, itu hanya sementara karena kita perhatikan juga ini adalah memang kenaikan namun tidak begitu kuat teman-teman. Nah, ketika ini terjadi support terjadi di sini, melihat support ini juga ini tidak kuat. Nah, jadi di situ kita memang sudah benar-benar yakin dia akan terjadi penurunan kembali teman-teman karena pola-pola candle di sini tidak ada yang membawa kekuatan naik seperti itu kira-kira. Jadi ini akan kita closekan. Beginilah cara kita bermain scalping walaupun saldo kita kecil gitu ya. Jadi kita open di mikronya teman-teman 0,001 teman-teman. Nah kalau terkait kecilnya juga profit kita ya memang sih seperti itu gitu. Iya, namanya kita punya saldo kecil. Kalau kita mau profit banyak, kita bisa depositkan uang yang cukup banyak gitu ya, biar kita dapat profit yang banyak juga gitu, teman-teman. Kita closekan aja. Yang penting sih di sini tujuannya bagaimana cara analisanya agar kita tetap profit konsisten, teman-teman. Gitu dia. Kalau terkait dengan banyak atau kecilnya profit ini tergantung daripada saldo kita teman-teman gitu dia. Oke, jadi mungkin sekian dulu teman-teman dari saya pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua, semangat dan tetap sehat.